Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita semua, terutama kepada Sohibul Hajat, Ikhwan dan Akhwat Ponpes Kertosowo dan semua cabangnya. Semoga diberikan keselamatan dan mendapati keberkahan. Semoga dimudahkan dalam mencebut rezeki yang halal dan senantiasa dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Semoga Allah menerima segala dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Semua hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah syafaat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkah barokah manaqib Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, berkah karomah murbi ruhina Sayyidi Syekh Diki Rizal di Aziz Indrawan. Amin amin ya rabbal alamin. Mankobah ke-9, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahyatul Asror diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Tuan Syekh, lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Tuan Syekh mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian sebagaimana diketahui bahwa saya ini termasuk orang awam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi. Mereka sangat fasih berbahasa Arab. Coba mulutmu itu buka," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, "Mulai sekarang silahkan kamu mengajar. Ajaklah mereka menuju jalan Allah dengan hikmat kebijaksanaan. Berikan nasihat dengan tuntunan dengan tutur kata yang baik. Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku.
Setelah kejadian itu, lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini saya menjadi gugup. Badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar. Dan anehnya lagi, mulutku terasa terkunci, tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini, tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali karamallahu wajah langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh hikmat saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka, agak terenganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi tingkat kedudukannya, yakni Rasulullah SAW." Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku dan terasa hatiku menjadi lapang. Tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal. Lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu, saya mulai memberikan nasihat dengan pembahasan pendahuluan sebagai berikut. Qawasul fikri yakusu fi bahril qalbi ala dururil ma'arifi fa astakhrijuha ila sahi sodri fayunadi alaiha simsarut turjumanil lisan watasyirai binafa isi husni ta'ati fi buyutin nazinallahu angturfa'a. Artinya, pola pikir manusia diibaratkan para penyelam menyelam ke dasar segara lautan untuk mencari mutiara makrifat. Setelah diperoleh, lalu muncul ke permukaan tepi pantai lautan samudra hati. Lalu para pialang melalui penerjemahnya menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran, pelita itu dalam rumah-rumah atau masjid yang sudah diizinkan Allah, menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Quran Surat An-Nur ayat 36. Allahumma ansur alaihi rahmata wa ridwana wa midana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan.